Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di edisi Discuss terbaru, diskusi bareng Kak Anas. Kita lagi berada di Bilangan Bintaro Sektor 5 di Kopi Lain Hati yang udah berbaik hati juga. Ngasih kita tempat di sini. Dan yang ngasih tempatnya orang sebelah gue ini, teman saya yang udah ngasih saya tempat di sini, nge-konekin nama yang punyanya. Ada Dustin Tiffany. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue ngontak sama, jadi ada Siam ya. Ada Siam, krunya Dustin, terus sering bantuin Berdas juga, jadi engineer kita. Gue tanya sama dia, kan sering ikut sama lu ya? Sering banget. Lu punya ini karaoke namanya? Karaoke namanya Hura-Hura Club. Hura-Hura Club. Terus Siam yang gini engineer juga, dia juga megang beranda. Terus gue sering megang sama lu kan, lihat di Instagramnya. Benar. Yam, gue bilang ini nama Dustin dong. Gue bilang bisa bang, ayo kata gitu. Terus tanpa babi ibu lagi langsung menyakan bapak ini. Sedap. Dan langsung nyari tempat. Kebetulan tempat yang emang baru buka banget, bahkan belum grand opening ini. Jadi ini tempat ente kenal sama yang punyanya? Kebetulan dulunya sempat ini kopi pernah kolaborasi sama gue bang. Nah kebetulan yang lebih ini kolaborasi gue. Ini dia. Tapi bentar. Tapi ini Kopi Lain Hati kan banyak cabangnya. Banyak. Kalau ini yang di Sektor 5 Bintaro belum grand opening ya? Belum grand opening. Dan dia kalau bisa dibilang yang pertama yang ada makan-makanan gini. Oh, ada karena biasanya cuma kopi doang. Kalau ini ada makanan di sini nih. Ada di sini. Emang tempatnya gede, 2 lantai ya? 2 lantai, benar. 2 lantai, lega lagi soal jamaah. Ada udah musolanya, alhamdulillah. Iya, kebetulan juga seberang kan ini kampus. Kampus. Oh, iya, stand. Stand sama masjid juga nih, samping benar. Iya. Jadi kalau misalnya lo lagi main-main di Bintaro Sektor 5, mampir ke sini. Boleh. Ini ada minumannya. Yang raciknya, bukan raciknya, formulanya yang bikin Dustin ya. Bener. Ini gue minum apa nih, Tin? Itu namanya kopi bawel. Apa tuh singkatannya? Bawaannya pengen karamel. Ngeri. Ini racikan Dustin ya. Isinya apa aja nih? Ini yang setahu gue kopi udah jelas. Terus ada karamel sama creamernya juga di situ. Oh gitu. Gue kirain bawel bawaannya pengen ML. Itu mah ML-nya main ludo. Jangan salah dulu, ngeres sih. Stempel juga bisa kan? Bawanya pengen nempel, kalau nempel nggak ada bukti dia. Stempel. Kayak stempel ini dong ya, kebijakan RUU Siluman. Larinya ke sono. Lari ke sana ya. Lu katanya ada 2 ininya. Ada satu lagi, namanya Komandan. Artinya? Kopi manis pandan. Sedap. Jadi itu kalau misalnya ke Kopi Lain Hati Bintaro Sektor 5 ada 2 tuh racikan Dustin. Yes. Bawel sama Komandan. Bawaannya pengen karamel sama kopi manis pandan. Dan itu di seluruh Kopi Lain Hati masih ada benernya. Oh, ada di sini doang. Lo di sini doang. Jadi yang lain juga ada. Iya, yang di sini doang ini apa namanya? Ini yang Bawel sama Komandan aja. Enggak, maksudnya kalau signatur gua masih dibawa sama Kopi Lain Hati yang di seluruh Kopi Lain Hati yang ada. Ada tuh berarti ya? Ada menu gua. Bawel sama Komandan. Ada. Sedap. Itu dapat wangsit gimana tuh inspirasinya? Awalnya dulu beranjak dari yang sebelum sama Hura-Hura ya. Kan karaoke ada buka waktu itu si Kopi Lain Hati karaokean di Sarinah. Yang di depan itunya ya, tangga-tangganya. Tangga-tangganya dia buka booth di sana, event khusus Lain Hati. Dia Lain Hati bukan kopi doang. Dia ada yang namanya apa ya namanya? Pokoknya dia banyak berbagai macam dah, makanan Korea dia punya juga. Terus boba dia juga punya banyak dah. Dan akhirnya dia buka booth situ, bikin event khusus dia. Sampai waktu itu karaoke ngundang gua. Untuk ngelit karaoke pada saat itu. Hura-Hura Club. Sebelum Hura-Hura Club. Oh, sendirian doang? Masih sendiri. Masih ditemenin sama Bini. Bini sebenarnya mau
waktu masih zaman pacaran. Status masih pacar. Yoi, dia cuma mau nikmatin doang. Pada akhirnya di beberapa lagu akhirnya gue tarik ikut nyanyi bareng gue. Ditodong. Iya. Oh itu pertama kali kerjasama sama Lain Hati tuh. Nah pertama kali kerjasama lewat karaoke. Selang sebulan 2 bulan kemudian dia kontak, Pak mau nggak kolaborasi sama Kopi Lain Hati? Kebetulan gua udah berbagai macam collab nih, dan lu gua maunya sama bini lu, sama pacar lu waktu itu, kan? Bikin gimmick lah, bikinnya apa? Priwet. Nikah belum tapi udah priwet. Maksudnya bikin seakan-akan priwet yang nanti bakal launching kopi dan bentukannya undangan. Ternyata undangan untuk datang ke Kopi Lain Hati, bikin gimmicknya gitu. Oh gitu. Jadi pura-pura jadi priwet tuh sama Dita. Pura-pura jadi priwet dulu, foto-foto ala-ala priwet dah. Tadi share ke sosial media. Oh, lu tuh kalau sama orang Sunda pamali tuh namanya. Apa tuh? Kayak artian iya maksudnya udah ngelangkain, ya maksudnya udah rencanain, tapi ya sekarang udah jadi istri alhamdulillahnya ya. Iya. Tapi kayak gitu konsepnya unik juga ya. Iya kayak gitu. Dibikin ini ya priwet ya. Untuk pengantar. Tapi nggak ada yang pakai pakaian yang pengantin gitu nggak ada. Cuman kayak kita pakai jas, dia formal gitu aja sih. Oh oke. Tapi itu ininya konsepnya emang dari lu apa dari mereka? Konsepnya dari dia, terus brainstorming, terus akhirnya ya udah jadi berdua, jadi ya udah deal kayak gitu. Kita bikin konsep kayak gitu. Gua sangka pakai jas gitu-gitu ya. Dia nggak pakai dress biasa aja sih. Istri lo. Jadi seakan foto berdua yang romantis seakan-akan priwet gitu. Ditambah mau mendekatin hari launching, kita taruh undangan di meja dan dipoto udah sesimpel kayak gitu. Wah apa nih, orang banyak yang nanya. Keren lu nikah beneran. Tapi maaf, lu waktu itu udah emang rencana mau nikah apa belum sama calon? Masih pacaran. Belum ada nikah? Belum, karena baru itu beberapa bulan sih pacaran itu. Itu secara tidak langsung udah nodong tuh ya. Ini gimana Karen? Ngomong aja tuh, nggak apa-apa. Apa? Ngomong aja nggak apa-apa. Iya, ngomong aja nggak apa-apa. Dan akhirnya ya udah sering berjalan sama dia. Kita eksklusif 3 bulan waktu di sana. Lain Hati. Sama dia. Eksklusif ngapain nih? Apa? Eksklusif ngapain? Eksklusif yang berkolaborasi sama gua. Oh oke. Jadi lo boleh menikmati produknya, tapi lo juga ntar tukeran promo barter konten apa gimana gitu ya? Iya, ada profit sharingnya juga ininya. Oh gitu. Bener, ada. Sekarang ini Tin, lo kan kita juga, gue pertama ketemu Dustin tuh waktu Dustin bikin acara Hura-Hura Club ya. Benar. Itu ada beberapa sama temen-temennya, ada si DJ-nya siapa? Budi. Ya. Terus ada berapa orang sih di situ? Berempat. Ada Dustin, Budi, Anggi, Jenda sama gua. Berlima dong. Budi, Anggi, Jenda sama gua. Oh berempat ya. DJ Budi. Gimana tuh cerita tuh bisa masuk Hura-Hura? Iya. Oke, ceritanya waktu itu sempet dulu sebelum masuk Hura-Hura kita biasa lihat karaoke cabutan tuh. Buat tahun baru waktu itu di Pos Blok waktu itu. Ya. Tahun 2022 kalau nggak salah ya. Masa baru. Pos Blok tahun 2022. Nah di situ gua lagi fokus mau buat karaoke. Tiba-tiba gua ditelepon sama bini. Masih jadi pacar waktu itu. Tabrak. Ketabrak di tol. Istri lo? Ya Allah. Lagi ngapain? Lagi mau ke rumahnya dia yang nyetir lah ya, cuma maksudnya gimana, ngantuk apa gimana? Nah, dia kan naik ojol. Tabrak yang pembatas jalan itu di tengah-tengah. Bentar, di tol. Ini ojolnya bukan motor kan? Bukan, mobil. Salah satu perusahaan lah gitu ya. Dia pakai mobilnya. Terus nabrak pembatas. Supirnya ngantuk. Iya. Oh ya Allah. Udah kenceng pula. Terus? Saya panik lah di telepon. Lu ngapain waktu itu? Lagi mau siap-siap. Sama? Hura-hura perform di telepon. Terus? Sambil nangis gitu. Kita kan buyar nih konsentrasi. Ya. Apalagi dengar tabrakan kecelakaan gitu ya. Terus gimana, nggak apa-apa nggak?
lagi mau ada towing datang gitu-gitu dah. Akhirnya alhamdulillah dianya nggak kenapa-napa, tapi ada trauma sedikit waktu itu. Jadi takut dia untuk naik mobil dan lain-lain karena itu. Karena ngantuk dan kecapean, ditambah kita harus fokus buat perform aura-aura nih. Iya. Gimana cara ngebaginya ya? Makanya pada saat itu kan mereka kan lagi duduk nih tawarin minum dan lain-lain. Gua iya santai bang. Terus mereka pada ngeliat gua kok sibuk banget telepon dulu dari tadi. Ternyata gua habis telepon kayak gitu dengan kondisinya. Akhirnya cabut dulu apa enggak? Enggak. Tetap menjalankan tugas. Karena alhamdulillah langsung ditangani sama towing itu mobil. Bawa langsung dia juga naik towing. Ya udah apa namanya, setelah itu besokannya ngobrol lah, ketemu gimana sama istri. Di rumah sakit mana tuh? Tabrakannya di mana? Alhamdulillah nggak sampai masuk rumah sakit. Oh, tabrakannya di tol apa ya, lupa di sana, yang ke arah selatan. Ya yang waktu itu mau arah ke Kemayoran. Oh, ini dong tol bandara bukan? Bukan. Iya bisa jadi kayaknya. Pokoknya lupa tempatnya. Pokoknya tolnya ya udah dah. Tapi nggak sampai masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Gue sebenarnya nanya gimana cara lo masuk, ceritanya lo masuk Aura Club, tapi kalau jadi istilah tabrakan ya, tapi nggak apa-apa. Iya ya. Oh itu. Oke. Gua perform dah pada tahun baru. Kelar perform. Nah, Ura-Ura masih personil berempat. Budi, terus ada lagi yang bertiga temennya, ada satu kelak, yang dua siapa ya, ada lagi cewek satu sama laki satu, dia berempat juga. Nah berselang setahun kemudian gue masih diundang lagi sama Ura-Ura, udah beberapa kali ngontek gue untuk jadi karaoke cabutan di festival musik di Bekasi waktu itu. Terus di mana lagi? Pokoknya sering jadi cabut-cabutan. Berselang setahun kemudian 3 personil itu keluar nih. Sisa Budi doang. Sendirian Budinya. Budi sendiri. Tuh orang. Budi yang istrinya Tina ya? Iya. Nah, gue kan malah kenal istrinya duluan gue. Malah kenal istrinya duluan ya? Terus? Nah, soal dari situ Budi bingung. Ini karena yang lain-lain pada sibuk kerja. Jadi susah ngambil job di hari biasa. Misalnya di weekend doang. Akhirnya kan mau hampir bubar si Hura-Hura. Mau dibubarin apa mau bertahan dengan cara cari personil. Nyari jalan tengah. Akhirnya dia ngobrol sama Robert. Siapa dulu Robert? Ketua Imarindo. Yang megang The Rain. Ngobrol. The Rain Band. Iya. Nah, setelah dari situ ya udah akhirnya ngobrol sama Robert. Ya udah, mending daripada bubarin sayang-sayang di jalan, lu nyari personil aja. Ya udah direkomendasiin satu Budi ngerekomendasiin Anggi itu temennya dia dan seorang pemain perkusi. Oh iya, ada perkusinya ya, ingat gua. Iya. Pemain perkusi, ya udah dia mau untuk untuk jadi bagian hura-hura. Terus Jenda kebetulan si manajernya itu Robert yang itu ditawarin juga, mau juga. Sampai akhirnya dia ngotek gua, katanya mau nggak jadi bagian hura-hura, ntar dia jelasin lah gini ya. Karena kita juga emang mau seriusin gitu dalam bermusik dan lain-lain. Gue bilang yaudah nggak apa-apa, kita jalan aja dulu, yang penting gimana ya kedepannya oke lah gitu. Udah berselang ini hampir 2 tahun jalan sama Ura sekarang. Alhamdulillah ya, termasuk kita waktu itu pernah ketemu di mana di Tangerang ya waktu itu. Di Tangerang. Acara rokok. Iya. Terus di Bajawa. Di Bajawa, iya di Bajawa ya. Iya. Bajawa yang Kemang apa yang Kemang. Di Kemang ya. Halloween kalau nggak salah. Lupa gue pokoknya rame banget loh. Lo pokoknya ngelit karaoke ya. Bener. Lagu-lagu pilihan lo kalau karaoke apa biasanya? Andalan lo. Karaoke, nah sekarang tidak bisa dipungkiri lagu-lagu Justin Bieber keluar, Baby ya kan ya, udah pasti yang jadi karaoke. Terus nih karena sekarang lagi rame ambiar-ambiaran ya. Koplo, Koplo lagu nemen rame. Pokoknya lagu ambiar-ambiaran rame. Ya udah itu salah satu yang jadi pamungkas buat lagu closingan. Tapi kalau
Gue sendiri itu tadi lagu yang gue suka yang tadi yang Justin Bieber, terus yang siapa lagi yang dibawain sama Hura-Hura ya, banyak. Terus ada Dewa 19, ada kayak pokoknya Justin Bieber, Dewa. terus ada terus siapa lagi ya, waktu itu sempet Naif juga bawain kita. Oke. Gue kata siam lu lagu-lagu indie sih demen juga band-band indie, Upstairs gitu. Upstairs, Belanda gue tahu dari lama. Iya, nggak maksudnya yang pilih. Kalau lu misalnya nih, lu dikasih pilihan, pokoknya lu yang ngelitin, lagu pilihan lu semua nggak perlu. Oh, lagu gua. Iya, selera lu deh, apa kira-kira 5 lagu aja. Selera gua. Yang lo banget. Oke, yang gua banget Sky Ngusmu. Omar Fem. Iya. Ngeri. Jim. Iya kan? Iya. Sky Ngusmu. Terus ini. Kenapa tuh Omar Fem semangat lagunya ya? Iya, satu itu gue inget karena dulu The Majors ada di Gandaria kan. Iya. Itu rilisan Hey Makan Tuh Gitar awal tuh. Iya. Tahun 2000 berapa ya? Nggak salah ya? 2009 kalau nggak salah. Kita datang tuh di situ. Lu kelas berapa tuh? Gua 2009, gua udah lulus, baru lulus sekolah. SMA baru lulus SMA Terus? gitu. Wah, pokoknya gue kan dengerin radio banget ya. Gue seneng tuh karena dia juga masih siaran di Trax tuh. Benar, sama Buluk. Ya, Jimbo. Yoi. Itu satu. Yang kedua apa ya? Yang kedua gue 13 Stucky Smell 2.0 13 hardcore dia. Oke. Oh, lokal ya? Lokal. Oke. Terus kita tuh apa tuh lagu liriknya ya? apa? Terus Man Kita Milioner. Yang mana? Strength is our conversation. Iya. Oh, oke. Masih ada ceweknya dong. Iya masih. Ya masih ada duetannya. Masih ada duetannya. Yang video klipnya TV ngeres-ngeres gitu ada. Tapi ngeres-ngeres apa? Terus lagu zaman SMA gua anak-anak pada gitaran di belakang lagu lu udah berandal 100% kontrol. Alhamdulillah alamin. Ada juga ya beneran nih, gak cuma gara-gara lagi sama gue. Bener. Zaman sekolah tuh gua karena apa dah waktu itu teman-teman gue juga sukanya yang genre Sigit, All the Time. Nah yang terakhir Sigit All the Time. Gue ingat pas konser pertama dia, gue nontonnya di High Day. Majalah High, iya. Oh gitu. Yaudah waktu itu kan, dan band itu waktu itu kan dia yang setahu gue kagak mau nampil yang di waktu zaman banyak acara musik di TV, dia nggak mau. Di Sigit? Iya. Iya nggak pernah ya? Iya, karena dia nggak mau. Kedengaran gue. Iya, gue juga baru ngeh jadinya. Sigit nggak pernah di inbox gitu-gitu nah, kan. Itu. Gue aja pernah loh sekali. Di inbox apa dahsyat? Lupa gue, pokoknya yang SCTV apa tuh. Aja gue ingat banget, gue manggung di kayak karnaval apa gitu. Terus ada Syahrini ya? Iya. Yang udah nikah sama Reno Barak. Iya itu. Itu siapa? Syahrini apa Syahrini itu. Kalau yang di DPR Syaroni. Agak mungkin sama dia. Sama Syahrini. Iya. Terus iya tuh gue bilang gue tuh lagi gabung sama labelnya Aksara dulu kan, Aksara Records. Lu bangun sini ya gitu, acara pagi banget nih gitu. Jam 9 pagi juga lagi weekend kan, ya udah cuma jabanin lah. Tapi Sigit nggak pernah ya, gue baru nyadar tuh. Bener juga. Nah iya, saking waktu itu ya dia benar-benar nyari pasarnya yang emang benar TTA yang tahu-tahu aja ya kan, gitu ya. Dan waktu itu yang entah inbox apa dahsyat, lip sync atau live suara masuk nanti disuruhnya ya. Gue live waktu itu. Oh live. Suara langsung. Jadi nggak pernah mau gue kalau di TV disuruh ini nggak mending live lah gitu. Jadi ya udah. Iya, 2 lagu ya paling ya. Kagak 1 lagu nggak salah deh. 1 lagu ya. 1 lagu doang. Iya, 1 kalau nggak 2 dah. Paling ngehe tuh acara kayak gitu tuh udah nunggunya lama, bener. Manggung cuma 5 menit kelar udah ya. Tapi itu pagi banget kan lagi. Pagi banget jam 9 gue. Tapi untuk itu bukan di studio, di acara luar. Gue gak tau acara apa lah, pokoknya ada karnaval, ada anak kecilnya segala macam. Gak apa-apa juga sih. Cuma maksud gue, anjir males banget gue nih.
Tapi itu lama lagu lu ya, pilihan lu. Lu pernah nyanyiin juga kalau Pernah. milih ya, bilang sama Budi, buat lagu ini gitu ya. Udah kalau yang sama hura-hura sih karena dia base-nya koplo, jadi pada saat yang dulu-dulu sebelumnya yang pernah ngeliat sama kita pernah ngeliat sama Onadio. Oh iya. Pernah ngeliat sama ini Om Leo. Oke. Terus siapa lagi ya? Yang rambutnya gondrong. Hah? Rambutnya gondrong. Banyak coy, siapa ya? Laki. Elo. Siapa ya? Sama Phil Koplo pernah juga. Api Koplo, ya. Terus itu siapa deh yang pemuda sinar mas? Hah? Pemuda Sinar Mas. Ya, sampai kaset itunya yang DJ-nya. Iya. Oh iya. Jadi emang rame ya. Maksudnya udah alhamdulillah jadi sumber rezeki nih. Iya. Sampai sekarang masih jalan tuh Hura-Hura Club. Hura-Hura Club alhamdulillah dikit lagi mau rilis video klip sekaligus lagu original dari bentar. Lu juga udah punya single kan? Sebelumnya gue punya single lagu. Apa judulnya? Dibikinin Senyum Ditanyaku. Senyum Ditanyaku. Kenapa senyum ditanyaku? Kenapa senyum bini gue namanya Dita. Jadi senyum ditanya aku. Sedap. Gitu. Itu persembahan buat istri ya. Kebetulan itu dibikin 2023 untuk Valentine. Rilisnya 14 Februari. Itu lirik lo yang nulis lagu. Jujur Nino. Oh ya. Lilo Man. Oh gitu. Abang itu terjadi gimana tuh? Jadi dia singkat cerita, gue pengen bikin nih lagu yang nantinya bakal fans-fansnya Lale Ilmanino nanti akan gue bikin lagu secara secara singkat, maksudnya lu punya cerita apaan, ceritain ke gue, nanti akan gue bikin lirik dan jadi lagu dalam cepat. Lagu gila. Oh iya, dalam tempo yang singkat-singkatnya. Iya, benar itu. Kayak teks proklamasi. Benar, itu tuh yang punya singkat-singkatnya. Karena gue dibikinin lagu untuk masalah lirik, aransemen, nada, sampai jadi itu 4 jam. Butuh waktu hanya 4 jam. Lu nyanyi gitu. Lu diajarin nyanyian juga? Gua nada tetap gua, tapi kebantu sama apa namanya? Yang layer bikin apa? Rekaman tracking. Yang suara bisa jadi halus. Autotune. Kebantu autotune gua. Ya enggak apa-apa lah, ya kan. Tiap lirik gua 5 layer. Tiap lirik. Oke. Bikin nada ini kayak gimana, nada ini pokoknya sampai 5 diajarin tuh. Iya. Gue sayang belum denger lagi tuh, denger. Udah di Spotify udah ada ya? Udah. Apa judulnya? Senyum Ditanyaku. Senyum Ditanyaku. Itu jadi lu ceritain sama si Lale, ditanya lu mau cerita tentang apa nih gitu. Sama si Nino nya. Sama Nino jadi lu. kayak mereka ada tugasnya masing-masing. Kalau si Nino dia spesialis bikin lirik lagi, bikin lirik. Si Ilman spesialis nyari aransemen. Oke, si Lale dia yang ngebantuin pada saat kita record. Oke. Ngeteknya ngedirect. Itu lu cerita sama dia, gue mau cerita buat istri gue nih gitu ya. Iya, masih pacaran tuh. Iya, buat pacar gue. Iya. Nah, buat surprisein pas lagi Valentine, orang-orang Valentine ngasih bunga, coklat, kita ngasih lagu. Sedap. mahal enggak ya. Wah iya, kalau bikin sama dia kan luar biasa ya pasti ya. Dan kita alhamdulillah ditawarin untuk bikin itu lagu. trio penulis lagu bahaya tuh. Bahaya. Yang teratas di Indonesia. Iya. Itu gue sama dari tadi kan gue dengerin lu cerita istri lo kayak ada namanya muncul terus ya. Dari waktu hura-hura terbentuk kayak gimana, malah pas kejadian tabrakan sampai ini yang cerita bikin lagu ini. Lu kenal sama Doski tahun berapa ya? Tahun 2022, waktu itu setelah Lebaran, ingetnya. Gimana tuh cerita itu? Awalnya dia pernah nge-repost video lagi podcast gua sama sama Wakwau, kalau nggak salah Sony Wakwau. Oke, lagi podcastan juga. Dia nonton terus dia story tuh. Terus akhirnya gue repost, gue DM makasih ya udah nonton ini. Dia akhirnya selang berapa jam dia minta fallback dong kak, cek dulu dong. Cakep nih cewek.
Taks ya, alhamdulillah. Udah fallback nih, ya kan ya. Selang beberapa, ya udah kita diem-dieman, nggak ada ngomong. Dia makasih, kita nggak jawab, agak jaim dulu. Iya. Tapi lo secara periodik ngintip-ngintip dong. Iya, ngintip-ngintip. Apa istilahnya kalau sekarang? Kepo. Iya kepo. Bahasa Inggrisnya. Lupa gue. Apa? Kalau yang stalking. Sedap. Stalking kan? Stalking ya udah. Keluar dari itu akhirnya selang di mana dia seakan-akan mau ke suatu tempat tapi seakan-akan ngajak secara halus. Kayak macam gini. Dia DM gua gini, "Kak, tahu gak tempat rekomendasi makanan ramen yang enak di Jakarta?" Dia nanya gitu. Umpan dulu lambung ya. Iya. Terus gue jawab, "Oh iya tahu, di sini." "Oh iya. Mau ke situ soalnya hari ini nih." Pas banget jadwal gue lagi lengang. Kosong. Dari gitu. Jodoh malaikat tuh diinin. "Oh gimana kalau kita makan barengan ini?" Ya. Oh langsung tembak gitu tuh? Ya, gue langsung nembak. Yeah. Kebetulan lagi, karena belum ketemu kan. Mau temenin deh gitu ya? Iya. Ya udah mau dia pada saat itu. Di mana tuh tempat, inget gak ramennya? Grand Indonesia, Serok Kia. Mewah banget. Indonesia. Terus? Jujur pada saat ke sana ke GI, kita buka Google Maps di dalam. Gimana? Pas lo ke sono Grand Indonesia, lo buka Google Maps. Ke Serok, kita Google Map di dalam mall karena mallnya gede banget dan kita jarang ke sana. Oh. Lo cari pakai Google Map mana tempatnya nih? Gitu. Iya. Di dalam Grand Indonesia-nya kan? Di dalam Grand Indonesia-nya. Tapi kan tadi lo udah ngasih, kan dia nanya tuh. Bisa rekomendasi nggak rame-rame di mana? Itu lo tahu dari mana? Dari mana? Rekomen temen, makanya gue nanya. Kuliner dulu. Kuliner di sini Tin. Jadi seolah-olah gue tahu, padahal gue tahu dari tempat. Iya. Speak busuk nih ya. Ya selalu harus ada celah lah gitu. Harus cara. Selang beberapa ini pas banget momen dimana kalau makan kan kita biasa adep-adepan. Nah enggak bentar, lu kenapa milih Grand Indonesia? Kan lu kasih rekomendasi beberapa tuh. Milihnya kenapa yang di sono? Kenapa di sono? Karena temen gue yang merekomendasikan itu yang di Grand Indonesia. Ini yang paling enak nih gitu. Iya. Oke. Apa namanya? Sairokia Ramen. Oke, mungkin dapat endorsan nih. Tempat kencan pertama. Bener. Terus gimana? Biasanya kalau normal kan biasa kalau di tempat makan kan ya ada depan ya kan ya, atau enggak ya beginilah. Pas banget di situ view-nya kota sedang macet, gedung dan sekat-sekat dempetan. Maksudnya samping-sampingan? Samping-sampingan yang dempet banget gini tuh, duduknya gini. Karena disekat gini, terus depan kita view-nya langsung, nah kayak itu tuh kan ada meja gitu. Iya. Terus dijejerin bangku-bangku, tapi setiap berdua disekat. Jadi duduknya samping-sampingan deket banget waktu itu. Pemandangan kota Jakarta. Iya. Masya Allah, mahal banget momennya ya. Bukan main. Itu nempel lagi ya, merinding. Iya. Rapet banget, bener banget. Walaupun belum muhrim. Belum muhrim. Ya kalau masih temenan. Bas, kita kenal. Dan dia canggung sama saya awal-awal. Iya lah, tuh langsung duduk sebelah. Iya. Iya enggak? Merinding itu. Nyetrum. Iya, kenapa ya kalau di mall biasanya kita nyetrum ya, badan kita keluar setruman gitu. Itu juga pernah gue sering. Iya. Sama kalau gue pakai sama cewek berarti. Kalau yang kena ini besi gitu kan, kayak gitu. Ya itu dari dalam badan kita kan emang ada listriknya. Sama listrik ya. Terus ada aliran. Kadang kulit ketemu kulit juga nyetrum juga ya kalau di mall ya. Iya kan. Baik lagi tadi saya duduk berdua tuh, akhirnya mulai berkenalan di situ tuh. Mulai kenalan, bla 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 ya kan. Kita niat, gua kan udah makan ramen pulang. Iya. Ini setelah makan cerita tipis-tipis lah kerja di mana, terus kesibukannya ngapain kayak gitulah. Ya template lah ya. Pada saat itu Dita udah kerja dia barista dulu. Oke. Terus gitu. Kerja terus barista, terus dia lagi dia nggak libur, dia masuk malam. Jadi bisa diajak buat makan tuh ya ramen. Setelah itu kelar dari ramen kan dia pulang. Tiba-tiba alam menghujankan
tanah. Ih, sedap. Ditambah itu dalam keadaan maghrib. Kita punya pikiran dong, wah di luar. Sholat dulu gak? Nah, Sholat dulu gak? Alhamdulillah. Jumat. Hujan berkah lagi. Berkah. Iya. Jadi di situ kan hujan. Iya. Ya langsung pas banget. Waduh di luar hujan lagi, mana lagi jam maghrib, macet banget jalan. Gimana kalau nanti kita lanjut nonton? Panjangin. Lanjut dong nonton tuh ya. Akhirnya lanjut nonton. Apa ya filmnya? Pasti inget dong. Masih ngeri-ngeri sedap gitu. Oh, iya. Lucu-lucuan lagi ya. Iya, udah Iya. kita nonton segala macam, canggung dah, enggak cuma berani gini-gini doang. Merhatiin apa ya tuh? Rutin bolanya, bola mata. Tapi seru lagi. Gue demen lu, maksudnya yang kalau pacaran tuh ya maksudnya pertama deketin cewek udah gitu ngajak nonton awkward-awkwardnya gitu kan. Jadi kayak, Iya, "Lu mesti ngapain ya?" itu. Gitu. Kelar dari situ, nonton dia udahlah kita langsung Udah malam tuh ya jam 10 tuh. jam 9. Jam 9 ya. Ya, kelar balik deh kayak gitu. Ya udah di sini mulai tukeran nomor kita. Pulangnya kemana? Dita rumahnya di mana tuh? Dia waktu itu di Salemba, Lu di Bintaro? di Joglo. Di Joglo. Jakbar sini. Ya udah. Anterin dia dulu enggak? Bisa aja tuh. Bisa. Iya. Ya udah masing-masing dah ya. Dia naik online, kita juga pada saat itu naik online juga. Karena kan bingung juga kan apa namanya rute-rutenya ya awal-awal ya. Iya. Udah keluar dari itu akhirnya kita mulai itu baru ketemu pertama. Kita tembak pertemuan ketiga. Udah lo tembak tuh? Gue tembak. Iya. Karena pertemuan kedua. Kenapa sampai lo akhirnya nih dia nih? Ini deh kayaknya. Ya nggak tahu kenapa ya. Yang pertama dia lagi emang sendiri, single. Yang kedua dia apa ya cakep ya udah pasti. Iya. Ya kan ya. Dan yang ketiga ya salah satu cewek yang bisa gue ajak buat jalan-jalan. Sebelumnya emang gue nggak berani sama cewek karena itu pacar pertama gue juga bang. Serius? Sebelumnya gue belum pernah pacaran sama sekali karena gue nggak berani deketin cewek dan gue selalu geter, canggung, nggak tahu kenapa ya. Iya. Karena gue dulu zamannya yang pikiran gue masih main-main lebih ke main gitu. Main kesana main kesini lah, tapi sama cewek takut gitu, lebih ketakut dah, nggak tahu kenapa karena nggak bisa komunikasi kali ya sama cewek. Tapi temen cewek ada kan? Nggak ada juga, sama dari dulu Lanang mulu baik sama lanang semua. 99,9% lanang. Emang bingung mau kalau sama cewek tuh gimana ya? Iya. Tapi ini begitu ketemu langsung dapet pacar. Alhamdulillah. Iya. Berselang. Dia pacar keberapa lu? Lu bukan pertama juga tapi? Bukan, dia udah ada beberapa mantan juga. Udah beberapa mantan dan gua. Lu bilang tuh ke dia tuh, lu pacar pertama gua nih. Iya, gua bilang pacar pertama ya karena sebelum gua belum pernah pacaran. Bahkan ya pikiran gue nggak ada ngarah ke situ romansa apalah waktu itu gue begitu bang. Iya. Pas gue berasa pengenan punya maksudnya kayak temen ngobrol cewek pendamping atau gimana di 30 ke atas itu kan gue udah mulai 30 ke atas. Iya. 31 atau 32 umur gue tuh mulai. Waktu ketemu Dita tuh. Umur segitu. Lu 24 Februari 92 ya? Iya benar. Iya kan? Dita dia 13 Januari 2002. Dia Aquarius ya? Capricorn. Lu Pisces. Benar. Capricorn Pisces sebenarnya keras tuh dia tuh. Iya. benar. Lu yang lebih santai kayaknya ya? Iya, jelas. Kayak gitu. Apalagi yang lo tahu? Ya, istri gue Capricorn juga. Oh, Capricorn juga. Iya, istri gue Capricorn. Pisces juga. Gue Taurus. Oh, Taurus. Itu sama-sama keras juga. Cuma mungkin karena gue udah tua, jauh lebih tua, jadinya lebih ya udah santai aja lah gitu kan. Kalau lu juga kan, lu jauh juga umurnya kalau nggak salah ya? 10 tahun. 10 tahun kan? 10. Antum udah 32 sekarang. Iya, 33. 33. Dia 23. Iya, dia 23 sekarang. 23. Muda ya? Iya. Dia anak pertama, anak keberapa? Anak pertama. Dari Dari 2 bersaudara.
Waktu ngelamar nggak apa-apa ya, ibunya nggak keberatan, keluarga. Enggak, kecuali saya ganjel batu kali keberatan. Oh iya. Tapi maksudnya lancar alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Itu kita kurang lebih pacaran 2 tahun. Kurang lebih Itu nyambung tuh semuanya. Awalnya dia masih bingung. Kenapa bingung? Saya ngobrol apa ya kan? Tipe ngobrol gini. Iya. Kalau gue sih Tin ya, maksud gue ngeliatin lu kan reputasinya nih Zero Logic lah apa gitu-gitu kan. Terus gue perhatiin podcast omongan lu, gue dengerin, gue bilang sih ini sebenarnya enak diajak maksudnya kalau gue bilang lu tuh banyak di pikiran kepala lo, cuma keluar aja bingung aja lu mau ngeluarin yang mana duluan nih. Iya. Pokoknya ngeliatnya gitu yang ngeliatnya ya. Sortirnya bingung. Iya seolah-olah random dadador gitu. Terus gue perhatiin cuma perlu diproses aja gitu kan. Bener. Kayak dengerin pelan-pelan, oh gitu, ini maksudnya gitu. Iya enggak? Ya kayak tadi kita ngobrol dari hura-hura malah ke bini dulu. Iya, enggak cuma maksud gue urutan kejadiannya gitu kan, maksudnya lu tuh dari istri lu tabrakan dulu, terus akhirnya lama-lama lu diajak bareng sama mereka, diajak langsung jadi anggota tetap kan gitu. Bener. Ya. Mungkin begitu pun juga sama Dita nih kayaknya. Beberapa bulan pertama kesulitan, nih orang mau ngomong apa sih gitu kali ya. Terus ngomong lo kayak gitu. Iya. Manggil apa ya, Mas, Bang, Kak. Sampai sekarang Kak aja. Terjadi kakak kelas lo gitu. Iya, terjadi abangnya Vegeta dong, Kak Naruto. Ya. Dragon Ball ya. Iya. Nah, cuma maksudnya bilangnya apa? Kak, lu ngomong apa sih gitu ya? Iya, dulu sama gitu. Kayak gitu bingung. Pokoknya dia berusaha untuk mencerna dan lain-lain. Pada akhirnya dia menyesuaikan dan malah justru dia yang zero logic sekarang kayak. jadi ketularan. Benar. Tapi nyambung ngobrol sih, komunikasi enak ya. Alhamdulillah komunikasi enak dan lain-lain gitu. Iya. Karena kan gua akuin dia Gen Z kan. Iya, Gen Z banget itu 23. Iya. Dan kita yang milenial cukup ya. Milenial lu. Iya, dan gue milenial cukup gua memahami dia Gen Z itu kayak gimana karakternya. Gitu. Iya. Lagi pula kan kalau maaf, Muslim kan ya, dia juga Muslim. Kalau Muslim kan, ya sebenarnya seluruh agama juga sih. Yang namanya laki-laki kan memang udah naturalnya mengayomi lah, gitu kan. Melindungi lah gitu kan. Emang tugasnya kita gitu. Bener. Kalau tugasnya laki-laki bukannya perempuan yang nggak mampu ya, memang kita memang udah ya tugasnya gitulah kita kan. Tuntutannya ya. Iya, tuntutannya menafkahi, mengayomi gitu. Benar. Tapi itu ya memang perjalanan lu sebenarnya ini juga ya, maksud gue dengar itu pasti jadi elemen penting lu. Lu bikin lagu gitu kan buat dia. Iya. Lu kalau besar di Jakarta Barat tapi? Besar di Jakarta Barat gua. Iya, lahir di situ juga? Iya, gue yang deket sini di Tangerang baru belum ada setahun. Ini sama Dita nih tinggal di Rempoha? Oh, langsung rumah sendiri atau? Oh, rumah sendiri alhamdulillah. Iya, gue ngeliat tuh, lo katanya langsung ada mobil, beli rumah, emang udah nabung ya? Nabung, iya. Udah nabung ya? Dan gue sukanya lo nggak kredit ini itulah. Nah itu. Kontak. Iya, karena apa aja keseharian kita udah, maksudnya mikir sana sini, puyeng yang lain, jangan ketimpa sama puyeng yang bukan kerjaan gitu. Kan kita kan fokus mau kerjaan, pasti ada puyeng-puyengnya juga. Nah, biarlah puyengnya itu ada pada saat kita ngalamin, bukan yang kontinu puyengnya dah. Kan kalau yang untuk kredit kan continuity ya, dia terus-terus, bisa dia terus-terus puyeng. Iya, kayak gitu. Iya sih, sebenarnya itu yang dialamin sama Genji sekarang juga kan. Jadi ya nggak cuma Genji doang sih sebenarnya. Iya. Banyak demografi kaum muda Indonesia yang nggak berani nikah karena kebentur sama itu. Modal lah, gue nggak tinggal di mana, nafkah sekarang lagi susah kan. Parah ya. Bang PHK mana gitu. Lalu alhamdulillah, maksudnya masih ada rezeki tuh. Bisa. Gue pengen banget tuh beli mobil, beli rumah nggak perlu, kan menghindari riba juga katanya kan. Gitu. Tapi kembali lagi deh, lo lahir di Jakarta Barat. Berarti sekolah SD, SMP, SMA di Jakarta ya? Jakarta full. SD di mana? SD dekat rumah ada namanya SD 08. Gua kalau sekolah jalan karena deket banget, paling 5 menit lah.
Dari rumah. Dari rumah karena dekat SD-nya. Nggak? Kenapa? Yang kebetulan SD-nya itu SMP-nya gua di samping sekolah SD gua. Oh, samping-samping kan? Iya. Terus nggak bisa bolos dong ya? Iya. Nggak bisa masuk. SD situ sampingnya ada gitu, saudara gua ada guru juga di situ, guru SD. Iya, tambah susah. Iya. Apa-apain. Mana sih 08? Kebon Jeruk? Apa ya? Joglo, Jakbar. Oh, Joglo. Ada. Iya. Nah, SMP apa? Dosel namanya 219. 219. Samping banget, samping banget. Ya nempel lah. Iya. Sama yang si 08 ini. SMA? SMA ada. Nah, SMA pokoknya gua sekolah nggak pernah ngelewatin lampu merah. Oke. Jalan kaki apa gimana? Karena saking dekatnya. Nah, kalau ini agak jauh di perapatan Joglo. Namanya SP 28. SMA-nya? Apa tuh? Masih Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 swasta. Pokoknya masing pumpkin sih. Oke itu ya. Iya. Pumpkin ya. Jaksel itu ya. 28-nya ya. Oh, nggak tahu gue. SP. Ragunan ya? Apa nih? Yang kalau 28 negeri Ragunan ya? Kurang paham gue, nggak tahu. Tapi SP. Sumpah Pemuda 10. Apanya? SMA lu? Oh iya. SP 10. SP 28. SP 28. Sumpah Pemuda 28. Itu SMA-nya ya? Iya, benar. Kuliah tapi habis itu. Nah, tapi koma di situ. Koma atas. Apa tuh maksudnya? Koma atas ya. Habis itu kita tadi kan habis SD, SMP, SMA. Habis itu tadi bilang apa? Kuliah. Koma atas tapi. Apa tuh koma atas? Langsung gawe. Iya, gawe. Oh iya. Langsung. Jrit. Siap. Oh iya. Langsung gawe ya. Iya, langsung gawe dan gawe gua di percetakan. Sebelum itu. Sebelum itu di mana? Gua di full steam waktu itu. Apa? Full steam. Apa tuh full steam? Yang bersih-bersihin motor. Oh, oke. Itu. Iya. 2 minggu doang gua. Nggak tahan. Karena ya udah gitu, satu meskipun tongkrongan, 2 itu semau mau kita, nggak yang ke ordinir gitu. Ilmu bukan kerja namanya, main sambil kerja ya. Iya. Yang kedua di gudang air. Kita ngangkatin air, misalnya ale-ale kita angkat, terus perutang kita angkat. Oh, iya. Kayak ya warung inilah, warung agen minuman. Oke, ya, di situ. Itu, ya kan. Terus kita ke warung-warung tuh nyetok ngedropin minuman. Oh, oke. Panjang juga perjalanan lo ya. Banyak. Iya. Sampai akhirnya ke percetakan juga. Ada kayak gitu. Berselang udah kemana ke sana sini ya. Iya. Baru percetakan yang lama. Yang pertama percetakan saudara. Dia kalau nggak salah. Paman lo. 3 atau 4 tahun gitu kita di sana. Lama ya? Lu ngerti dong, ini bagian apa nih? Kan ini percetakan printing ya? Printing, benar. Jadi separasi, CMYK gitu-gitu? Oh, oke. CMYK, RGB gitu-gitu kan? Iya. Kita dulu sampai bisa, alhamdulillah dulu sempat punya basic, bisa Corel Draw gitu. Wih, Corel Draw lagi. Iya. Orang udah Photoshop sekarang. Iya. Tapi iya sih, di percetakan orang masih kepake tuh Corel Draw tuh. Iya, itu kan dari tahun 90 2000-an gue ini masih pakai Corel Draw ya gue. Tapi buat inspirasi emang paling enak tuh. Iya. Pokoknya kalau ngedit enak di Corel Draw karena dia ukuran pasti. Cuman kalau lebih tajam untuk gambar langsung kita convert ke PDF. Iya. PDF Photoshop. Dari Corel ke Photoshop bisa tinggal nebelin warna untuk warna lebih keluar. Oh, oke. Iya. Tapi setelah di convert ya yang emang dijadiin satu ya. Apa biasanya ya? Kalibrasi. Warna. Lama di percetakan ya? Lama. Yang pertama 3 tahun. Yang terus selanjutnya sama di saudara gue juga, tapi ini di om gue. di om gue percetakan pindah, dia yang lebih gede.
Iya. Waktu itu. Di mana tuh? Bungur, bukan? Enggak, dia percetakannya soalnya ada GTO, mesin GTO yang buat nyetak-nyetak brosur, nyetak-nyetak yang Oke. partai gede. Iya. Gua kan emang di saudara juga, cuman dia nggak ada banner. Waktu itu gua sempat ada banner yang di Kagak, daerahnya di mana tapi di tetap di Joglo. Oh, di Joglo Jalan. semua. Nah, Oh, dan semua keren. Iya, iya. dekat semua karena itu dua-duanya punya saudara. Dari sini yang saudara 3-4 tahun, yang sini lebih lama lagi 5 tahun kurang lebih dah. Iya, iya, iya. Yang terakhir tuh yang apa namanya, yang percetakannya ada mesin GTO-nya. Nah itu dari situ lu mulai, kalau nggak salah kan udah mulai merambah ke dunia apa ya gue nyebutnya ya, broadcasting apa public speaking. Kan 2016 ya kalau nggak salah ya. 2016. Lu tuh mulai di Oh iya. radio dulu, bukan radio apa? Ini apa namanya? Emang kalau ke radio Sama Gofar kan? Enggak ya? Pertama Enggak. gimana sih ceritanya? kalau radio itu emang gue sebagai pendengar, penikmat musik lah. Iya, lu kuis antar katanya. Iya. Gue dulu, gue kerja di Trax juga kan. Oh, Trax tahun berapa nih? Oh, gue awal-awal banget gue angkatannya Semi, Seringai. Oh, Semi. Akhirnya kan Iya. dia ke Gen ya? Gen FM. Semi ke Gen. Gue angkatan almarhum Ricky, Seringai juga. Gue sama-sama, gue produser dulu. Ya, Ricky Trax juga. Trax juga. Siapa lagi ya? Dita, Semi. Itulah tahun 2003 sampai 2004. Wah, lama juga ya. Lama itu. banget. Cuma gue dulu sebel banget kuis antar gitu tuh. Dia lagi. Iya. Nah, begitupun di semua radio kadang-kadang dia lagi gitu. Yang sering lo ikutin radio apa? Trax sudah pasti gue. Awal-awal justru gue suka radio gara-gara Jimbul itu. Kompak Kampus gue inget deh. Iya betul. Ya kan? Iya, setiap sore ya? Setiap sore. Jam 3, jam 4 atau jam 7? Jam 4 sampai jam 8. 4 jam ya. Wah, ada Jimmy nih di upstairs siaran dia. Dari situ gue suka radio, gue dengerin. Emang Akhirnya lu suka di upstairs juga ya? Iya. Iya. Zaman Modern Darling kan. Iya. Dulu ya. Lu sih nonton di upstairs juga berarti? Iya, pensinya di mana-mana kan. Iya. Lu sering datengin tuh ya? Iya, ya di Kalima tuh paling ini. Ikut joget juga kelojotan. Iya. Temen gue pada pakai celana street warna-warni, belang-belang, pokoknya Iya. polkadot dan lain-lain lah. Iya. Iya, zaman-zaman itu lah ya, rame banget ya kan. Waktu itu ikut kuis-kuis tuh ya? Nah, ya gue setelah itu ikut kuis-kuis, alhamdulillah gue banyak dapet tiket konser, salah satunya di radio juga. Handphone sampai 8 biji katanya. Iya benar, handphone 8 biji dari Twitter, dari Instagram. Iya. Itu di dua itu tuh, Twitter dan Instagram yang Itu emang lo kayak, ini sebenarnya gampang nih dapet rezeki kayak begini nih ya. Jadi lo babat-babatin aja tuh ya. asal punya triknya. Gimana tuh triknya? Misalnya dia ngadain 7 hari Iya. periodenya, seminggu lah. Kita uploadnya di sebelum di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau bisa nguploadnya jangan sekali, 2-3, tapi beda-beda Waktunya. konsepnya, supaya kelihatan wah ini orang beneran giat nih bikin konten buat kreativitas kuis di gua gitu. Dan konsepnya beda-beda. Konsepnya gimana maksudnya? Misalnya kan konsepnya tentang lingkungan alam, ya bikin tentang konten tentang lingkungan alam yang berhubungan dengan teh kotak gitu. Ntar Iya. kita bikin gimana caranya, misalnya yang pertama kita bikin konsepnya di lingkungan, terus ada teh kotak supaya teh kotak itu gimana pokoknya Daur dibikin. ulang gitu misalnya. Tadi daur ulang tadi, tapi bikin 3 konsep di situ. Gua selalu kayak gitu, bikin 3 konsep supaya orang lihat ada variasi bikin konsep, ada ambisinya juga kelihatan. Jadi pelor juga nembaknya banyak ya? Iya, biar nggak ketiban juga sama orang-orang Iya. pada saat bikin. Jadi seminggu tuh lo kirim sampai 3 tuh? Oh. Sebelum mendekati hari kelar kuis itu. Kayak Itu gitu. biasanya kalau wah dia lagi ini deh mana gitu ya. Iya. Dan waktu itu ada wadah, ada Instagram, nggak tahu masih ada nggak, info kuis. Jadi setiap ada kuis ada infonya di situ. Iya. Sampai kita masuk bikin ada grup WA isinya
dia yang infoin kuis tuh si admin. Dia yang infoin ada yang misalnya di e-commerce misalnya harganya cuma 1.000 perak gitu-gitu. Udah kayak sindikat ya. Parah, dulu gitu tuh rame. Iya. Twitter juga masih kenceng banget sebelum IG kenceng untuk gencarin kuis ya. Dulu Twitter gencar banget. Sebelum IG Twitter dulu ya. Itu kayak 2010-an ya. 2010 kenceng banget tuh Twitter. Iya. Masya Allah. Lalu terus lo masuk ke itu gimana deh? Masuk ke daerah ke komen acara. Iya lo kan ini dulu ya. Iya itu ya. Apa stand up dulu? Komedian apa gimana? Enggak pernah stand up malah. Aku kemana dulu? Kalau temen ya, jadi awal-awal kan abis denger radio kan kita kan nge-follow-followin akun-akun media kayak akun-akun radio, program-program TV yang kita suka kita follow juga. Di situ dia ngelempar salah satu acaranya namanya The Comment. Ya kan dari net. Terus dia pokoknya ngelempar pertanyaan, kita jawab tuh di Twitter. Berselang 3 jam kemudian kita di DM, Mas besok bisa gak datang ke studio gitu. Wah kenapa nih? Karena jawaban kamu terpilih. Terpilih apaan? Terpilih untuk diundang ke studio. Ternyata itu kirain mah buat iseng-iseng dia nanya terus kita jawab. Ternyata jawaban itu bisa terpilih dan untuk diajak ke studio datang. Oh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya dulu kan ada tuh tantangan dari si The Comment. Kalau misalnya ada bintang tamu makan makanan kalau ada tamu makanan permen gimana perasaan kamu melihat bintang tamu di The Comment? Ada tuh tantangannya makan permen yang nggak jelas tuh, yang kalau dimakan permen Harry Potter, kalau dimakan ntar rasanya rasa kecut, rasa ini permen jebakan. Nah gua waktu itu nge-tweet, wah itu kan mereka public figure. Kok kalau makan permen mukanya diasam-asamin, drama enggak tuh? Gue bilang gitu, drama enggak tuh kayak gitu. Intinya disangka mereka drama. Ya udah daripada kreatif gini kali ya pikirannya. Wah ini bocah nantangin nih ya. Daripada lo cuma nerka-nerka drama atau enggak, mendingan lo datang ke studio nyobain tuh permen. Gitu. Itu pertama kali. Akhirnya ada di situ full main game dan kita dikerjain habis-habisan. Oh gitu. Awal-awal tuh makan mie Abang Ade yang mie pedes. Pedes banget. Ya kalau bisa dibilang makan pokoknya cabe, toppingannya mie. Ya makan cabe pakai mie ya, bukan mie pakai cabe ya. Iya, bener. Itu parah. Terus makan permen juga, permen aneh banget. Sama gue inget es krim air jengkol. Anjir. Terus udah itu ada yang bikin bener? Ada emang itu acara The Comment kan acara yang tentang video-video yang unik yang lagi rame terus dikomenin tuh sama hostnya dulu Danang Darto. Oh iya. Terus iya, nah dia udah gue makan, akhirnya kan aneh-aneh semua. Udah pada saat itu full satu segmen gue habisin, iya habis-habisan. Nah orang nonton dan lain-lain pada reaksi banyak tuh di sosial media rame. Iya. Pada akhirnya 2 minggu kemudian gue di bel lagi. Diundang lagi. Iya, Bang boleh gak? Gak datang lagi ke studio gini-gini. Akhirnya di situ dijadiin ekstras. Buat bawain makanan apa yang buat dihukum ke bintang tamu. Iya. Kita tapi pakai kostum aja. Jadi lo bagian dari show-nya gitu. Udah bawain makanan. Tapi kadang-kadang kalau bintang tamunya cakep terus makanan aneh, gua yang suruh makan gitu. Iya. Kayak gimana? Jadi ada misalnya pilihan ya. Pilih yang ini apa ini? Yang satu biasanya enak, yang satu jebakan. Kalau kita kan ada jebakan, seharusnya kan bintang tamu yang makan. Iya. Ya kan ya. Apalagi cewek bisa cakep ya. Kalau kan mungkin gue yang tumbalnya. Iya. Itu. Nah, Rin, lo kan kebanyakan sekarang gini nih, maksudnya kalau nggak salah ya istilahnya awal-awal lah ya waktu pertama debutan ke acara situ kan di istilahnya keset ya nggak salah ya pokoknya yang sering diceng-cengin lah gitu. Iya. Lu nggak
solo aja lah ya. Selalu Spot banget. aja ya. Nah karena itu pembelajaran gue dulu, gue nggak pernah nongkrong sama cewek, nongkrong gue cowok semua, jadi isinya ngebanyol. Emang udah biasa. Kagak ada yang dimasukin ke dalam hati dan lain-lain. Jadi apapun itu kita tertawain satu itu. Iya. Pada akhirnya gue pas masuk ke dunia itu, gue nggak kaget, gue Udah biasa dicengin. Udah biasa gitu-gitu. Atau juga. ceng-cengan lebih tepatnya sama temannya. Ceng-cengan, Oh, udah iya, biasa iya. gitu-gitu dan lebih gua dapat lu ngecewain gua. Dapat duitnya lumayan banget ya. Iya gitu ya. Iya. Iya, Maksudnya, iya. wah. Misalnya lu tampil 10 menit, 15 menit, dapat duit segini. Nggak jadi masalah gua gitu. Yang penting rezeki. Karena maksudnya pada saat di momen menitan itu aja yang lagi kita misal lagi dicengin atau gimana ya, selebihnya kan udah nggak biasa aja. Iya, iya. Iya, pada saat momen itu aja udah. Jadi emang lagi pas show aja ya. Iya, gila emang gila-gilaan deh pas lagi show malah. Iya, iya, iya. Walaupun ya maksudnya kadang-kadang ke fisik juga gitu-gitu ya. Iya. Iya, iya. Ini mohon maaf nih sebelumnya nih, Tin. Gue baca di salah satu podcast gigi lo copot pas lagi nonton konser. Bener. Lagi nonton apa? 13. Ya. Bener. Ada orang body surf. Nah itu drummernya buat di surfing. Oh, terus kenapa lo? Gue ada cerita juga ya. Lo dulu ya, terus. Gimana? Lo dulu, Oh, iya. drummernya lompat. Drummer body surfing. lompat, terus body survey. Jadi gua kan udah mau lagu terakhir. Pokoknya udah lagu terakhir dah tapi Lo mosing tuh. kelar musik kan capek tuh kita ngambil napas gini ya. Iya. Terus lagi dangak gini kan ya. Sambil berdiri. Sambil berdiri gini-gini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia body surfing dong dari atas. Tak. Langsung ke lu. Hah? Langsung ke lu. Kena muka gue Kena muka iya. lo. Kayaknya sih lagi kobam dia. Terus? Juga pas gue pegang, aduh kok gue nafas lega nih, ngapa ya, lega banget ya. Pas gue pegang, lah gigi gue kemana? Tahu gak di mana? Di mana? Di tangan. Nyangkut, iya. Iya. 1 biji 2 biji langsung. Satu. Terus. Pas abis itu dia tepar. Udah mulai darah. Dia belum sadar tuh. Giginya nyangkut di situ. Dia belum sadar, dia tangan berdarah, giginya ke situ. Gue pengen ambil, tapi gue nggak enak, ada masanya dia semua. Oh, dia jatuh di Akhirnya dia tiduran ke stage lagi. Oh, Tidur di stage gitu. gigi Kan, lo masih nempel. gigi gue masih nempel. Gue pengen ambil nggak enak karena masanya dia semua. Iya. Pas gue balik akhirnya gue speak up di IG, dia juga akhirnya speak up. Kita juga udah damai gitu aja karena nggak ada yang pelaku, nggak ada yang jadi korban juga di situ kan. Karena untuk senang-senang juga kan bos. Iya. Ya udah kayak gitu. Kenal tapi sekarang sama drummernya. Kenal. Siapa namanya? MP. MP. Modern Gun sekarang dia. Oh, di modern kan sekarang. Iya. Iya. Wah. Tapi lu bilang sama dia pas udah, lu tau gak lo waktu itu lo ini Iya, yang gigi gua ketemu lagi tahun 2023 atau 2024. Tiba-tiba tangannya udah dijahit 2. oh ya ampun. Iya, robeknya gede ternyata. Terus lu ngomong sama dia, bang Iya. dia ketemu gara-gara kena gigi gue nih gitu. Iya. Ini buktinya ya. Iya. Dijahit 2. Akhirnya sempat udah ngisi di podcast gua waktu itu, dia juga udah pernah Cerita. ngisi, udah jelasin dan lain-lain. Nggak ada yang jadi korban, nggak ada yang jadi pelaku di situ. Oh, lu korban patah. Iya. Cuma nggak sengaja lah. Nggak sengaja juga. Iya. Dan dia juga sebenarnya jadi kena juga tuh. Iya juga sih dia juga ya. Iya. Kalau gue ada cerita juga sama. Gue ada. ini gigi palsu nih 2 nih. Masa yang 2 ini? Iya. Pantes ini apa dah? Warnanya beda. Warna beda tuh agak ke atas dikit ya? Iya. Oh. Ini 2 gigi palsu nih. Kalau gue gara-garanya sama lagi manggung juga. Halloween tapi gue udah lama banget 96. Buset. Belum. Kalau baru 4 tahun ya. Iya, itu gimana tuh? 96, manggung di Jayabaya nih di sebelah kampusnya dia. Oke. Dulu sebelah Jayabaya Pulau Mas ada namanya Harley Cafe. Oke. Terus udah gitu ada bikin acara metal tuh yang bikin Mas Wendy Wensrock, Oke. manajernya Seringai. Nama acaranya Backyard Torturing Ground. Wow. Pokoknya grindcore metal, hardcore, nyampur-nyampur dari Nyampur situ. musik ekstrim. Gua maafin gue waiting room dulu. Oke. Dulu kan hardcore punk ska gitu kan. Manggung, wah lagi asik-asik. Gue lompat tuh. Oke. Dap, ke penonton. Stage diving ya? Stage diving tuh dibawa, diangkat-angkat gitu kan. Iya.
tiba-tiba gue lagi guling-guling itu nggak jedot pala orang, dah Oh, gitu. jedot pala itu? Jedot pala orang, Iya. buah aku jatuh, anjing. Gue jedot siapa tadi ya? Terus pas gue gini-giniin, kok ngilu-ngilu, gitu pas gue giniin, anjing patah. Tadi cuma ini doang nih, setengah nih. Iya. Wah anjing patah gigi gue. Terus gue bangun kan, gue bangun ngeliat sementara orang sekeliling lagi pada mosing tuh. Terus di depan gue lagi megang begini, siapa tau gak lo? Kubil the upstairs. Kenapa dia ada berarti? Dia kan dulu anak hardcore kan, botak. Nama bandnya Dirty Edge ya, apa Frontside, lupa deh gue. Botak, ini udah berdarah semuanya nih. Wah, gue bilang, terus dia lagi megang ini kan, dia jawabnya kenapa gue berdarah ya? Gitu. Terus gue bilang, gigi gue masih nempel di sini. Ada? Iya, gue bilang. Terus kita lihat-lihatan kan, Bil, abis tabrakan kita ya? Iya nih kayaknya kak, kata-kata tuh gigi gue masih nempel juga. Wah, gak jadinya gak jawabin ya? Nih, balikin lagi kayak kan. Dia minggir dulu, gue minggir dulu, ke pinggir, udah gitu beli aqua dulu. Terus disiram dulu. Sementara band gue tetap aja main. Gak sadar kalau gue hilang. Gue kan di band gue juga. Sebenarnya gue di pinggir lagi cuci muka kumur-kumur. Anjing ini sorry ya. Iya gak apa-apa kak. Udah kayak gitu ya? Habis itu gue balik lagi manggung. Ini sampai sekarang. Udah gitu berapa tahun kemudian pokoknya lama-lama hitam. Karena kan kalau gigi mati kan hitam lama-lama kan. Nggak seperti yang lain. Mati sarafnya. Akhirnya gue ke dokter, udah 3 tahun tuh lama-lama menghitam gitu, lama-lama jelek juga ya, ketemu cewek malu ya. Iya. Akhirnya diganti, di jaket. Oh, jadi, di jaket. Iya, di kikir, pasang gigi palsu. Nah, ini tanam bisa cepat pasang? Gue tanam permanen tapi. Oh, tanam permanen. Jaket permanen. Oke. Gitu, ini aja di atasnya gusinya masih kelihatan. Iya, masih kelihatan, benar. Iya, itu ada di semen. Oh. Karena kalau kelihatan gigi aslinya yang dalamnya hitam, udah hitam. Oh, hitam. Karena udah mati. Itu dijaketin berarti ya? Dijaketin. Kalau lu bisa ditanam bisa dah. Bisa. Gitu. Ada tuh bikin juga tuh gigi palsu tuh ya. Gigi palsu, cuman pas kita ngomong kayak nggak biasa cadel jadinya. Belum biasa aja kali. Karena iya, mungkin karena tanam ada kawatnya tuh ya belakang ya. Terus ada langit-langit lidahnya tuh, langit-langit gusi di dalam. Iya. Iya, nah itu karena yang bikin cadel kali mungkin. Bisa jadi ya. Cuma maksud gua sekarang sih udah canggih lah, betul nggak ya tergantung biaya juga sih. Dan paling mahal udah cakep. Dan itu bukan gua pengen ya, tapi buat keperluan waktu itu. Bukan keperluan. Buat keperluan. Kenapa tuh maksudnya? Buat keperluan iklan waktu itu. Oh jadi lu masang? Nah kebetulan pegang sama Dimas J kalau gitu. Iya. Ya. Iklan apa tuh? Aku boleh tahu. Wrangler. Jeans. Oh yang megang di mana direkturnya? Iya. Terus? Hashtagnya saatnya unjuk gigi. Wah. Nah, ini lagi berjalan nih. Oh lagi di jalan. Iya. Terus gigi lo ditanam. Jadi gigi gue ada di iklan gue ada. Oh gitu. Karena orang terkenal lo gak ada giginya. Iya karena nggak ada giginya. Di sini gue ada di giginya. Itu tapi bukan permanen ya, temporary ya? Temporary, cuma pasang. Oh iya. Akhirnya waktu itu di dokter gigi suruh bikin gigi. Ya itu bikin gigi sama dia disuruh. Tapi sementara aja. Sementara. Tapi kalau mendingan nggak lu pasang. Iya kata Bang Dimas juga mendingan lu yang asli ini karena buat keperluan aja, dia bilang gitu. Iya. Karena dia pengen sesuatu yang beda, terus kan dia kan visioner juga kalau bikin iklan ya dan lain-lain. Gila, ngehe sih sebelum itu. Iya, dia gila bikinnya juga. Tapi lo emang memilih untuk diomongin aja? Memilih karena bini gua pun dia memilih untuk ini, kalau enggak dia bingung itu siapa, berasa orang asing. Gara-gara gigi doang ya? Iya, tapi emang pas gue liat anjir beda gua karena gigi doang. Jadi ke orang lain ya? Iya. Bisa gitu ya? Lo lebih suka ada gigi apa enggak? Enggak, karena udah biasa juga. Nah, udah Ori-ori ya? Iya, udah statement juga nih. Ya kan, bisa begitu juga ya kan. Iya. Iya sih emang udah dikasih kayak begini rezekinya ya. Alhamdulillah. Iya sih. Gitu. Dan ya orang tahunya juga Dustinnya begini gitu. Ya udah. Karena gue mah bikin konten juga natural, bikin natural tanpa harus embel-embel. Gue lebih suka gitu karena nggak usah di apa namanya, nggak usah bikin gitu ya? proper atau gimana lah. Iya. Gitu. Lu ngeliat kayak seleb-seleb sekarang pada operasi oplas segala macam, menurut lu gimana? Wah iya itu sih
Nah, jadi ngerubah muka dia yang emang awalnya kita kenal ya, sangat disayangkan. Kalau lu mau kayak gitu mungkin lu hidupnya di negara Barbie kali ya. Oke, ya kan ya. Nggak, cuma maksudnya mungkin ya kalau emang ada biaya juga sih. Itu mah selera orang masing-masing lah, kita nggak Iya, mikirin. iya. Tapi ya istilahnya kadang yang udah sebenarnya dia udah cakep kayak gitu, pas digituin bukannya cakep ya, jadi pangling gitu. Iya, Tadinya iya. pangling nanti orang yang kita kenal. Iya, iya, gitu. iya. Sangat disayangkan sih. Iya, iya, Tapi bener. terserah dah mereka mau diapain ya. Natural aja ya. Mm-mm. Iya, iya. Benar. Lu sekarang apa Tin yang kesibukan yang lagi lo kerjain nih, dalam artian podcast udah ada kan? Podcast, kalau podcast sendiri gue masih pasif. Oh, Belum terlalu lo kepegang. produksi lagi. Kalau kebanyakan di orang ngikut Iya. dari tamu ya. Mm. Hura-hura club. Nah, Hura-Hura Club lagi berjalan. Bikin lagu tadi ya. Nah, iya. Ini tayang kapan nih kiranya? Ini insya Allah sekarang bulan apa ya? Mei. Mei. Paling enggak akhir bulan insya Allah. Oke, berarti nanti udah rilis gua. Udah. Gua Lagunya. rilis judulnya Asu. 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 Ya, A.S.U. Apa singkatan itu? I sayang you. AS. Oke. Nah, I sayang you ya pasti masih ada komedi-komedinya lah. Iya, Cuman lagu itu genrenya ya koplo. Yang bikin Budi. Yang bikin kita berempat untuk Oke. lirik saling nyumbang gitu. Hmm. Nah, kelar dari itu kita nanti tanggal 23 rilis video klip sekaligus lagu-lagunya. 23 Mei. Di ini Iya. Berempat tuh. berempat. Iya. Akhirnya alhamdulillah sampai udah punya single sendiri lah. Enak lah kalau misalnya punya lagu single sendiri, jadi bisa promo ke sana sini juga. Iya, ada bahan yang dipromoin ya. Ada bahan yang promoin. Iya. Itu single pertama tuh ya. Single pertama. Istilahnya baru ya mungkin ngerilis satu dulu, maraton tadi lihat, kalau responnya bagus lanjut lagi. Oke. Apalagi tuh yang lagi lo sibukin sekarang? Yang lagi gue sibukin, gue masih jalanin konten. Ada konten yang dimana nah gue sekarang lebih deket sama konten-konten gamers. Yang sebelumnya gue pasif juga di gamers, tapi sekarang gue lebih cari tahu tentang gamers, entah Mobile Legends, PUBG. Lo main juga tapi? Gue nggak main, tapi nggak terlalu aktif ya. Lu main? Kagak gue ya generasi dinosaurus ya. Generasi lama. Jadi mobile game tuh gue nggak kesentuh sama sekali. Gue eranya era PS lah. PS, konsol gitu. Tapi pas sudah pindah ke game, game yang terakhir banget gue mainin tuh yang kapal-kapalan, apa namanya ya? Yang di mana? Tembakan. Di ini juga di handphone. Oh, ada kapal-kapalan juga. Iya, yang pesawat perang dunia kedua gitu loh. Iya. Yang tembakan itu gue kayak PUBG, Mobile Legends, Dota lah gitu. Iya. Udah nggak kesentuh gue. Oh ya, karena era yang sekarang ya dia. Ya, gawe, keluarga gitu-gitu. Iya. Iya, tapi lu lagi coba ngedalamin ke situ. Lebih ke Mobile Legends-nya sih, karena kayaknya game terbesar buat mobile ya Mobile Legends di Indonesia. Iya. Selebihnya ngikutin. Lagi ngedalamin. Iya. Gue kalau maksudnya sepanjang ngobrol gini asik-asik aja tuh ya. Tapi kenapa? Iya. Maksud gue orang tuh ngecitrain lo ribet apa ngomong gimana gitu ya. Sebenarnya mereka yang ribet dah. Iya, kayak otak dia yang ribet. Gua sih maksudnya Begini aja kayaknya. Iya, gua sih 3 arah ya. Oh, kok 3 arah kemana tuh? Lurus kiri kanan, lurus kiri kanan, lurus kiri kanan. Terus. Iya. Enggak labirin kayak anda Iya. Tapi siapa ya? Bang siapa yang gondrong tuh katanya? Pras Teguh. Iya, kalau gue tiap ngobrol sama lo, tingkat intelijensi gue naik katanya. Emang benar kan? Ya kan, maksud gue nggak semua orang bisa translasiin kali ya. Iya. Gue sih, menurut gue lancar-lancar aja. Iya, ngepahamin kali ya. Iya. Gue parah aja bilang gitu. Maksudnya kok orang bingung, Pak bingung juga. Iya kan sebenarnya aman ya ngobrol sama gue ya. Mereka yang nggak aman kayaknya. Lancar-lancar aja ya. Iya. Oke. Keluarga gimana di rumah ngelihat, terutama bapak ibu masih ada ya? Alhamdulillah masih ada. Yang ngelihat, maksudnya lu anak keberapa?
Gua sematawayang. Anak tunggal. Anak tunggal. Kalau Dita anak kedua ya? Anak pertama juga. Tunggal juga ya? Mm-mm. Iya benar. Sama-sama tunggal tuh. Makanya itu dia. Ya, Sama-sama tunggal. ya apa? Istilahnya cocok lah ya. Bapak Ibu tapi ngeliat gimana ya? Dukung-dukung aja lo. Dukung aja mau konten apapun dukung. Bahkan gue ada dulu konten seksi-seksian gua. Tahun 2021. Gimana tuh konten maksudnya? gue di kolam renang Sama siapa ya? sama Dinar Candy. Sama siapa ya? Nyai. Nick Mir Iya, juga. Iya. Itu nggak apa-apa ya orang tua. Iya, konten-konten gue dulu sama mereka dulu Dinar Candy tahu dah geng-gengnya kayak gimana semua. Dia kontennya pinggir kolam renang, udah dengan pakaian yang seadanya. Lu ngikut? Iya. Dia jadi bintang tamu. Jadi co-host gue di situ. Oh iya. Terus gimana? Takut gue. Godaan iman dong. Jujur, yang pertama gue takut. Yang Betul kedua, hilaf nih. makanya gue yang tidak terbiasa dengan wanita tiba-tiba ditemblokin full wanita di situ. Dan wanitanya kan berani-berani agresif. Gue keringet dingin gue. Kayak nggak mau tapi takut gue. Takut. Iya. Tapi bisa melewati lah ya. Alhamdulillah bisa melewati ya. Salah satunya Dinar yang ngasih gue pembelajaran bahwa ya intinya gue akhirnya bisa komunikasi sama cewek berkat dia juga, karena waktu itu dikelilinginya sama cewek-cewek rata-rata dulu. Udah dikasih tips sama dia? Hah? Dikasih tips sama dia? Iya dikasih tips apa sama dia. Yang mau inget apa tuh tipsnya? Banyak banget pembelajaran dari dia. Yang pertama sosial medianya harus lu ngikutin tren. Bahwasanya waktu itu kan TikTok gue nggak terlalu selera main ya. Pada akhirnya gue selera main karena gen-gen yang baru-baru banyak banget yang suka sama TikTok. Jadi lu jangan sampai anak TikTok nggak tahu lu harus upload apapun itu di situ biar supaya gen yang nantinya masih tahu, masih ke bawah sampai generasi sekarang. Iya. Generasi yang baru-baru. Muda lagi. Iya. Jadi ngikut terus gitu. Oh, adaptasi. Benar. Iya. Nggak cuma tadi gue tanya ini tips kalau mana tahu dia ngasih tips gimana ngomong sama cewek kayak gitu, ada nggak dari Dina Candy? Lu kalau ngomong sama cewek nggak usah gugup apa gimana gitu. Iya kayak gitu, nggak usah gugup Tin, udah nggak apa-apa pegang aja. Kacau. Pegang. Kacau. Pegang aja. Iya, aku pegang sih. Permisi dulu kenapa ya? Iya. Pokoknya ya udah dia pinternya itu kan pada saat Covid kan. Yeah. Pada saat itu konten gue pada saat Covid. Jadi dia kan akhirnya nge-DJ ya. Dia bingung untuk mengisi kekosongan apa. Bikinlah ya konten kolam renang. Dan akhirnya ya udah dia mengisi kekosongan ketika nggak ada kegiatan itu waktu itu dibikin. Iya. Kontennya rutin waktu itu juga. Tapi menurut lo Tin ya, apa sih rahasianya kenapa lo bisa jadi yang rezekinya ngebawa ke lo sekarang kayak gini gitu? Dalam artian kan mungkin kalau dari satu orang salah satu apa yang kita obrolin faktornya kayak sebenarnya lo nggak ribet-ribet amat, orang aja mikir ribet gitu kan. Tapi menurut lo apalagi tuh formulanya atau rahasianya kenapa orang banyak ngidolain lo lah ya, termasuk Dita kan ngefans sama lo tadi kan kayak gitu, terus juga banyak ditanggepin, mesti digundang di banyak media. Menurut lo kenapa lo rasanya? Yang pertama, lo kalau mau didengerin orang, kita harus menjadi pendengar yang baik itu perlu. Karena gue udah belajar dari radio, gue sebagai yang mendengarkan penyiar, gue lebih suka itu ketimbang musik apapun terserah. Kata Gopar pernah ngomong, semua radio memutar musik, ya kan ya. Yeah. Tapi radio itu nyawanya ada di penyiar, beneran. Nah, gue suka itu dengerin orang siaran. Akhirnya gue mendengarkan apapun dan mengapresiasikan mereka pastinya ya. Terus yang kedua, jangan kaget sama apapun komentar di sosial media. Misalnya lu
nih di sosial media ada dua. Kalau enggak kita bermasalah, kalau enggak orang yang bermasalah sama kita. Kenapa? Gitu. Kadang-kadang orang mencari kesalahan kita, atau enggak dia mengejudge kita. Ada kan Bully. gitu. Menurut gua mereka memang tolol, ya kan ya. Iya. Tapi ada keuntungan untuk kita. Untungnya apa? Engagement naik. Semakin banyak komentar, engagement naik. Iya, tapi ketololan dia jadi keuntungan buat kita. Ya kayak gitu mendingan direspon apa enggak? Nggak usah direspon, didiamin karena makin nggak direspon dia makin nyari cara, makin mengikuti kita dan makin panas. Makin belingsatan. Iya. Iya juga ya. Gimana kalau di sosial media pasti kalau nggak orang bikin masalah atau kita yang bikin masalah, berarti kita mungkin bikin salah lah gitu, silap gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai kita hilap dan ngeladenin orang gitu. Iya. Karena di Konoha gitu, orang bikin masalah ya naik dia engagementnya, bahkan followersnya naik. Banyak dibilang. Tapi kalau orang-orang ngebully apa gimana diemin aja. Diemin. Karena suatu saat walaupun ada kontra, tapi nanti akan ada pro-nya, ada pembelaannya gitu. Nggak usah kita ini karena masih banyak hal yang bisa kita lakuin selain ini. Daripada buang-buang energi ngurusin yang gituan. Sangat buang energi. Sangat. Setuju. Ada tips lain lagi nggak? Maksudnya bukan tips apa? Kenapa lo bisa berhasil sampai yang sekarang? Kedua, ya udah. Itu kedua tadi, ketiga. Yang ketiga, ya udah apa-apa lu nggak harus dibuat-buat, natural aja ya. Lu di depan kamera sama di belakang sama gitu, nggak usah ada yang dibeda-bedain gitu. Iya. Karena orang banyak yang bilang, lu gimmick doang ini ya, lu gimmick. Ya udah ya kita ngobrol berdua. Iya. Gue juga ada tuh temen tuh yang gue bilang gue mau Dustin nih, terus dia nanya gitu, tuh orang dipalo-paloin apa gimana sih? Tapi udah denger sendiri kan ya? Iya pas kuliah ini mah emang kayak begini, aku emang ngobrol kayak gini. Jadi ada kondisinya tuh, Tin, di medisnya ya, bukan medis ya apa ya, psikologisnya gitu. Jadi lo karena terlalu banyak pikiran dikeluarnya jadi bingung ngaturnya gitu. Bener. Dan itu bukan kekurangan, cuma lo kebanyakan ide aja menurut gue sih. Wah iya, numpuk ide, eksekusinya bingung siapa duluan apa yang mau ngomongin duluan nih, kayak gitu. Siapa duluan yang mau di-launchingin nih. Jadi bingung filteringnya ya. Bener. Kayak gitu. Jadi itu lah ya, pokoknya kenapa menurut lo formulanya, kenapa lo kayak resepnya kenapa lo bisa ini sampai sekarang. Tadi lo nggak berusaha jadi orang lain, jadi sendiri. Kedua, jangan iniin orang. Terus pertama apa gue lupa tadi gue ya. Yang pertama nanti kita rewind dah. Iya nanti yang nggak jadi orang lain, terus yang komen-komenan dihiraukan, iya. Sama yang ketiga di tuh. depan kamera, di belakang kamera harus sama. Iya. Oke. Saling bedain. Ya deh, itu pokoknya buat tips-tips juga buat orang yang mau jadi konten kreator. Lo udah masuk konten kreator ya? Alhamdulillah. Iya. Semua orang sebenarnya sekarang gampang dan bisa untuk jadi konten kreator banget. Karena yang pertama kita ngupload gratis. Siapa yang mau menghalangi konten gratis itu semua? Asal lu punya kuota ya. Iya. Konsisten juga kali ya? Konsisten perlu kekonsistenan. Terus dalam hal apapun kalau lu punya ide langsung lu tuangin dah lewat sosial media, karena apapun itu kita nggak tahu, kayak garam dan madu dah satu lagu langsung meledak kemana-mana. Iya, dangdut itu ya, dangdut elektronik. Dia juga mungkin kaget kali dengan tiba-tiba meledak, akhirnya panggungan full kayaknya sebulan tuh kayak gitu. Makanya lu juga bikin ini nggak lama-lama nih apa? Iya. Lagu ASU. Iya benar. Iya. Nggak lama-lama langsung kita eksekusi. Iya. Gue juga ngeliat lu kan konten Instagram lu tuh konstan tuh, muka lu sama bibir lu. Iya benar, kalau itu benar. Oke, jadi trademark ya. Dari trademark juga ya udah, maksudnya karena gue penggemar film Power Rangers. Oh, hubungannya apa tuh? Zordon full muka. Oh, musuhnya. Iya. Jadi itu aja terus iniin ya. Alhamdulillah, kayak gitu deh. Oke. Siap dah kalau gitu. Thank you banget ya. Siap, udah menyempati main di Discuss. Alhamdulillah atas waktunya. Juga untuk Lain Hati yang udah kita memberi kita space dan di sini. Enak coy. Enak kan? Apa tadi signature gue karena ini bawel.
Apa tadi? Bawaannya pengen karamel. Bawaannya pengen karamel, bukan bawaannya pengen nemel ya. Iya. Gak apa-apa, Mobile Legend. Mobile Legend. Bener. Bawel, komandan, coba bukan komandan itu. Bukan. Kopi manis pandan. Yoi. Ngeri. Singkat-singkatan mulu tuh. Iya, ASU. iya bener ya. Lagu lo yang buat istri lo apa? Yang senyum ditanyaku. Senyum ditanya. Nah itu lagu gua sendiri yang solo. Insya Allah juga sama Dita dikasih rezeki dapat keturunan. Amin. Ya, siap. Gitu. Oke deh. Pokoknya apapun yang Dustin lakuin lo bisa cek di mana nih? Apa? Ya Instagram. Jones. Ya Jones 24. Jones 24 di Instagram. Kenapa Jones sih? Gara-gara waktu zaman kecil jadi budak senior. Pas nongkrong kan dulu zaman SD kita nongkrongnya sama SMA sama SMP. Nah. Kadang-kadang disuruh beli es. Beli es ini sekolah namanya, yang jualan es si John itu. Yang jualan es itu namanya John. Jadi gitu. Itu yang beliin es di John, nama itu akhirnya melekat ke gua. John. Iya. Dustin sendiri katanya gara-gara lagu Kansas, Dustin the Way. Oh iya benar. Iya. Dustin the Way gara-gara pas lagi nyokap diantar taksi ke bidan naik taksi itu nyetel lagu Kansas, akhirnya diputarnya Dustin Di taksinya. Di taksinya. Taksinya mereknya Tiffany lagi. Iya, benar. Untung kan kalau taksi presiden dulu Dustin presiden. Bener ya. Kalau Dustin Bluebird. Iya. Jack Linko lebih parah ya. Lebih aneh ya. Tapi Dustin Tiffany ya. Yes. Barat banget loh. Gue pikir kenapa nggak katanya Dustin Tiffany ya. Iya makanya. Marga lo malah Dustin katanya ya. Apa? Marga lo Dustin katanya. Marganya Tiffany. Oh Tiffany-nya. Enggak, lu bilang katanya ada seleb tersembunyi yang namanya Dustin. Dustin banyak, ada Dustin Hapner, Dustin di sini Dustin Bieber. Saya Dustin Fiber. Dustin Hoffman. Iya kan? Aktor. Banyak ya. Oke dah. Pokoknya terima kasih kalau misalnya ngecek Dustin tuh di Jones24 di Instagram. Yes. TikTok gimana ada? TikTok ada Dustin Genby. Beda lagi. Itu Genby sama kayak Twitter. Genby sama channel YouTube dah Dustin Tiffany 91. Dustin Tiffany 91. Tuh, kalau mau ngecek di situ ya. Twitter juga aktif. Twitter aktif. Ya. Dustin juga. Dustin Genby itu sama kayak TikTok. Oke, siap. Cek lah pokoknya update-update dari Dustin, dan juga ntar kita nungguin mudah-mudahan sih pas lo udah ngeliat episode ini lagu ASU Ai Sayang ini udah keluar. Udah. Ya. Dari Hura Hura Club. Benar sekali. Bisa kalau Hura Club juga ada Instagram ya. Udah ada Hura Hura Club aja. Lo lihat tuh update kalau manggung di mana itu. Benar. Itu nanya sama Dustin ada 5 lagu yang tadi yang di share sama dia tuh. Satu lagu. Morfem. Ya. Oh, yang 5 lagu itu. Iya benar. Yeah. Dan lagunya pasti AS udah diputar juga. Benar. Okay. Terima kasih Dustin sekali lagi. Sama-sama. Kita ketemu lagi di episode yang terbaru Discuss yang berikut. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao. Peace.